Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Jatmiko Abdulwafi, akan bertanya jawab dengan Dewa Bintang. Oke. Apa arti Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin memiliki arti yaitu khalifah yang diberi petunjuk. Bagaimana Utsman bin Affan dikenal dengan sifat kedermawaannya? Utsman bin Affan dikenal dengan sifat kedermawanannya. Salah satu contohnya, ia membeli sumur rumah dan mewakafkannya untuk kepentingan umat Islam. Apa saja peninggalan Abu Bakar setelah beliau wafat? 1. Mushaf Al-Quran. 2. Kekuasaan umat Islam semakin meluas. Apa gelar yang diberikan pada Umar bin Khattab? Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq yang artinya pemisah atau pembeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Bintang Pradana. Saya akan bertanya kepada Daniel Jatmiko Abdul. Siapakah khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah di Damaskus? Marwah bin Muhammad. Apa ibu kota pertama dinasti Bani Umayyah? Damaskus di wilayah Suriah pada saat ini. Sebutkan 4 sifat wajib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendukung kepemimpinannya. 1. Siddiq. 2. Amanah. 3. Tabligh. 4. Fatana. Siapa saja yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufaldi Gautama Maulana Yusuf dari kelas C. Saya akan bertanya kepada Mas Raihan Ataki dari kelas 7C. Soal yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kepemimpinannya yang adil? Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan ras, suku, dan status sosial dalam menegakkan hukum dan memberikan hak kepada setiap orang dengan adil. Soal yang kedua, apa contoh kebijakan Rasulullah SAW yang mencerminkan kepemimpinannya bijaksana? Perjanjian Hudaibiyah awalnya tampak merugikan umat Islam, tetapi akhirnya membawa kemenangan besar bagi umat Islam. Soal yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW yang membangun persaudaraan dalam kepemimpinannya? Dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar sehingga terjalin ukhuwah Islamiyah yang terbesar di Madinah. Soal terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari kepemimpinan Rasulullah SAW dalam berorganisasi? Seorang pemimpin harus memiliki integritas, bersikap adil, dan selalu mendahulukan kepentingan bersama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Ataki dari kelas C akan menanyakan Naufaldi Gautama Maulana Yusuf dari kelas C. Soal pertama, sebutkan 4 sifat wajib Rasulullah SAW yang mendukung kepemimpinannya. Jawaban pertama adalah siddiq, jujur. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Tabligh, menyampaikan. 4. Fatonah, cerdas. Soal kedua, bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan sifat amanah dalam kepemimpinannya? Rasulullah SAW selalu
selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, seperti menjaga kepercayaan umatnya dalam mengelola harta zakat dan menegakkan keadilan dalam pemerintahan. Soal ketiga, apa contoh kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencerminkan kepemimpinannya? Jawaban ketiga adalah perjanjian Hudaibiyah. Tetapi meskipun tampak merugikan pada awalnya, tetapi akhirnya membawa kemenangan bagi umat Islam. Soal terakhir, apa saja tantangan yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinannya? Jawaban terakhir penolakan dari kaum kafir Quraisy, peperangan melawan musuh, fitnah dari kaum munafik, serta mengatur umat yang beragam latar belakangnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Ulil Albab dari kelas 7C. Ingin memberikan pertanyaan kepada saudara Damar Nova Elkiansa. Yang pertama, siapakah nama-nama nabi palsu? Aswad Al-Ansi, Tulaiha bin Al-Asadi, Malik bin Nuairah, Musailama Al-Kazab. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan berlapis. Pasukan kaum muslimin yang dikirim tersebut adalah Pasukan Amr bin As ke Palestina, pasukan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, pasukan Syurabil bin Nasanah ke Yordania, pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hams. Soal yang ketiga, sebutkan peninggalan Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf Al-Quran. 2. Daerah kekuasaan Islam semakin luas. 3. Sikap keteladanan. Teguh pendirian, selalu semangat. Sebutkan 4 sahabat Nabi yang paling dekat kepada Rasulullah SAW. Nomor 1 Abu Bakar As-Siddiq, nomor 2 Umar bin Khattab, nomor 3 Utsman bin Affan, nomor 4 Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Nova Elkiansa. Saya ingin memberi pertanyaan kepada saudara Karis Ulil Albab. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah? Ketika Rasulullah SAW wafat, kaum muhajirin berhak menjadi khalifah. Tetapi Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dan diikuti oleh umat muslim. Nomor 3, sebutkan 4 sifat wajib Rasulullah SAW. Yang pertama, Siddiq yang artinya jujur. Yang kedua, amanah yang artinya dapat dipercaya. 3, tabligh yang artinya menyampaikan. 4, fartonah artinya cerdas. Nomor 4, tanggal berapakah Rasulullah SAW wafat? Rasulullah SAW wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.